Pak, saya statementnya sudah jelas beberapa kali. Hari ini rakyat masih kesusahan. Ekonomi baru mau tumbuh. Ya 2024 itu masih lama. Kita jangan terjebak daripada ego-ego pribadi. Ambisi Erick Thohir jadi capres. Urus BUMN aja nggak becus, korupsi PCR. Negara dijadikan ladang bisnis, masih saja mau nyapres. Rakyat butuh pemimpin jujur, bukan pemimpin modal buzzer RP. BUMN sakit, dibubarkan atau diobati. Sebenarnya bukan hanya Garuda saja BUMN yang sedang sakit kronis. Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara sampai dengan 16,8 triliun juga dalam proses restrukturisasi. Garuda, Jiwasraya, risiko kredit BUMN juga naik. Belum lagi gunungan utang dan likuiditas BUMN karya yang sempit. BUMN sakit, dibubarkan atau diobati. Ya saya kira nggak usah saya ceritakan, semua orang tahu Pak Erick Thohir itu siapa. Dia seorang profesional pengusaha yang ya pengusaha besar ya, yang memiliki media, memiliki klub bola, memiliki klub basket, memiliki banyak. Presiden memberi kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan popularitas dan menaikkan popularitas dan elektabilitas. Dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin. Makin banyak makin bagus. Kami sendiri melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir membantah manuvernya belusukan ke sejumlah daerah, termasuk ke kawasan pondok pesantren belakangan ini, karena kepentingan pencalonan presiden di 2024 mendatang. Kalau kita bicara 2024, saya sudah bicara beberapa kali bahwa satu, hari ini rakyat sedang susah. COVID belum hilang. Pak Erick, saya rasa saya sudah sampaikan beberapa kali. Bapak Presiden meminta saya untuk turun ke bawah untuk memastikan program-program dari BUMN itu menyentuh kepada rakyat. Jadi menteri ini tidak merasa takut, tidak merasa keki, dan seakan-akan bebas melakukan apa saja, tentu menuju jalan panjang 2024. Makanya kevulgaran, tidak etis, itu hilang dalam konteks itu, Putri. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Ambisi Erick Thohir jadi capres. Urus BUMN aja nggak becus, korupsi PCR. Negara dijadikan ladang bisnis, masih saja mau nyapres. Rakyat butuh pemimpin jujur, bukan pemimpin modal buzzer RP. Ambisi Erick Thohir untuk menjadi presiden. Kanyus.id. Hak siapapun termasuk menteri untuk memiliki keinginan menjadi presiden. Masalahnya adalah pada kemampuan dan reputasi yang menunjangnya. Erick Thohir, Menteri BUMN, tidak terkecuali. Fenomenanya adalah semangat besar Erick untuk melangkahkan kaki bahkan berlari menuju persaingan pemilihan presiden 2024. Kampanye sepertinya sudah dimulai. Dari memasang foto diri di berbagai ATM hingga ikut gaya Jokowi belusukan. Saat ke SPBU Pertamina tampil mencari simpati meminta penggratisan WC yang tentu ditertawakan oleh banyak orang khususnya netizen. Kok Menteri BUMN ngurus WC begitu celetupnya? Kasus real time polymerase chain reaction atau RT-PCR masih membelitnya. Bersama Luhut Binsar Panjaitan, Erick dituduh di saat pandemi berbisnis mencari keuntungan pelayanan tes PCR. Dari awal 2 jutaan hingga turun menjadi 275.000. Dugaan betapa besar keduanya menggeruk keuntungan. Hebatnya menurut Erick Thohir soal harga itu ternyata dibahas bersama dengan Presiden. Nah, Presiden terseret. Luhut mengakui ada keuntungan tetapi konon untuk kepentingan sosial. Tidak menerima keuntungan pribadi serganya. Publik masih bertanya tentang KKN dalam bisnis PCR. Tentu Erick disorot tajam. Mungkinkah untuk menambah pundi biaya kampanye presiden yang mulai dijalankannya?
Adakah prestasinya yang signifikan menjadi modal politik untuk berkompetisi? Jawabannya tidak. BUMN kalang kabut nyaris pada bangkrut. BUMN yang terancam bubar seperti Merpati Nusantara, Istaka Karya, PT Iglas, PT Kertasecas, dan Sandang Nusantara. Jalan tol dijual murah, Bandara Kuala Namu terambil oleh India dan Perancis. Pertamina, KAI, dan Angkasa Pura megap-megap. Pengelolaan aset dan perusahaan pelat merah memang amburadul. Hutang besar dan berat BUMN tentu menjadi tanggung jawab sang menteri. PLN 500 triliun, Waskita Karya 91,76 triliun, Garuda 70 triliun, Wijaya Karya 45,2 triliun, Krakatau Steel 40 triliun, Adikarya 34,9 triliun, dan lainnya. Ambisi di tengah keterpurukan adalah contoh budaya tak sadar diri dan tak punya malu. Modal pengusaha dan kekayaan pribadi saja tidak cukup, prestasi kerja yang jeblok. Ambisi tanpa prestasi menjadi wajah pejabat negeri. Deklarasi pendukung Luhut untuk presiden jadi lucu-lucuan. Begitu juga dengan pendukung Cinta Republik atau PCR yang mendeklarasikan pasangan Luhut Erick Thohir. Konon PCR rasa lain. Ada juga deklarasi Ganjar Erick Thohir. Erick sendiri membantah deklarasi atas inisiatifnya. Presiden Jokowi untuk 3 periode atau memperpanjang jabatan dengan alasan pandemi atau mendorong kandidat boneka untuk proteksi adalah wujud dari ambisi tanpa prestasi. Sama dan serupa dengan Erick Thohir yang belusukan ke WC sebelum masuk ke dalam gorong-gorong. Gorong-gorong yang menjadi awal bencana politik bangsa. Rizal Ramli, Indonesia butuh pemimpin antitesis Jokowi, bukan capres pencitraan berbayar. Kehadiran Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negeri merupakan antitesis dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dari segi isi dan style. Kini setelah 7 tahun Jokowi memimpin, diperlukan pemimpin yang bisa menjadi antitesis Jokowi. Begitu tegas tokoh senior Dr. Rizal Ramli dalam menyikapi situasi politik nasional yang terjadi. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.